Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki bab 5 dengan tema menuju laut. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama membahas beberapa materi penting, yaitu D. Melaporkan hasil diskusi melalui presentasi, dan E. Melaporkan hasil analisis puisi. Yuk, simak penjelasannya dengan baik agar kita bisa memahami setiap materi dan mengaplikasikannya dalam kegiatan belajar kita. Tujuan pembelajaran 1. Secara mandiri dan berkelompok, peserta didik mampu memahami dan mendapatkan informasi dari teks laporan dengan tepat. 2. Setelah membaca teks laporan, peserta didik mampu mendiskusikan permasalahan laut Indonesia dengan benar. 3. Dengan mengikuti langkah mengetahui makna puisi, peserta didik mampu memahami makna puisi dengan cara yang benar. 4. Setelah berkegiatan bertema laut, peserta didik mampu melatih kecakapan berbahasa dengan baik melalui kegiatan kreatif. 5. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, peserta didik melatih kecakapan berbahasa dengan kreatif. Melaporkan hasil diskusi melalui presentasi. Diskusi bermanfaat untuk bertukar pikiran dan berlatih menyampaikan pendapat. Sebuah diskusi yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ada moderator atau pemimpin diskusi yang mengatur giliran dan durasi peserta untuk berbicara. 2. Peserta diskusi memiliki kesempatan yang seimbang untuk berpendapat dan menyampaikan perasaannya. 3. Peserta diskusi bersedia mendengarkan secara aktif pendapat dan perasaan peserta lain. Ciri peserta diskusi yang mendengarkan secara aktif. 1. Tidak berbicara ketika orang lain sedang berbicara. 2. Menghadapkan wajah penuh perhatian pada orang yang sedang berbicara. 3. Memberikan dukungan atau tanggapan singkat, misalnya mengangguk atau menggeleng, atau tersenyum dan tertawa singkat ketika ada pembicaraan yang lucu. 4. Mampu mengulangi informasi yang disampaikan orang yang berbicara. Ciri-ciri diskusi. 4. Peserta mengawali pembicaraan dengan ucapan terima kasih singkat atas kesempatan yang diberikan. 5. Ketika ada perbedaan pendapat, yang dibahas adalah materi atau topik bahasannya, bukan orang yang menyampaikannya. 6. Peserta yang hendak menyampaikan sanggahan mengawali pembicaraan dengan permintaan maaf terlebih dulu. 7. Ketika para peserta tidak bersepakat pada topik tertentu, tetap ada kesepakatan bahwa tujuan diskusi adalah menyelesaikan persoalan bersama. Ketika pengambilan suara terbanyak terpaksa dilakukan, peserta yang semula tidak sepakat harus ikut mendukung keputusan bersama. Membaca teks laporan sebagai bahan diskusi. Indonesia, surga terumbu karang dunia. Indonesia, surga terumbu karang dunia. Luas lautan Indonesia meliputi 70% dari total keseluruhan luas negara. Perairan Indonesia menyimpan kekayaan terumbu karang terbaik dunia. Kelompok terumbu karang yang hidup berdampingan dengan sejenis tumbuhan alga, membentuk koloni karang yang terdiri atas ribuan hewan kecil, menjadikannya sebagai surga di bawah laut. Kawanan ikan beraneka warna membuatnya makin indah. Kekayaan biologi serta kejernihan airnya membuat kawasan Taman Laut Indonesia menjadi populer hingga ke mancanegara. Terumbu karang, coral reefs, merupakan salah satu ekosistem utama pesisir dan laut yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur khususnya jenis-jenis karang batu dan algae berkapur. Ekosistem ini memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Selain berperan melindungi pantai dari erosi, banjir pantai, dan peristiwa perusakan lain yang diakibatkan oleh fenomena air laut, terumbu karang juga mempunyai nilai ekologi sebagai habitat, tempat mencari makanan, tempat asuhan dan tumbuh besar, serta tempat pemijahan bagi berbagai biota laut. Terumbu karang merupakan sumber protein bagi manusia lewat ikan-ikan yang tumbuh besar di wilayah ini. Di Indonesia,
Sekitar 60% protein nabati diperoleh dari ikan. Artinya, sekitar 120 juta orang bergantung pada pasokan ikan di perairan sebagai sumber pangan mereka. Terumbu karang juga menjadi sumber pendapatan sebesar 2,4 juta dolar Amerika Serikat dari bisnis perikanan dan 12 juta dolar Amerika Serikat dari bisnis pariwisata di Asia Tenggara, termasuk Pulau Komodo dan Kepulauan Raja Ampat. Ekosistem ini juga mempunyai produktivitas dan keanekaragaman jenis biota yang tinggi, sehingga terumbu karang juga dikenal sebagai laboratorium untuk ilmu ekologi dan berpotensi sebagai bahan obat-obatan, antivirus, anti kanker, dan lain-lain. Laporan diskusi. Hasil diskusi. 1. Kekayaan Laut Indonesia. 70% wilayah Indonesia adalah lautan, menyimpan kekayaan terumbu karang terbaik di dunia. Terumbu karang membentuk koloni bersama alga dan dihuni oleh ribuan hewan kecil serta berbagai jenis ikan berwarna-warni. 2. Manfaat ekologis terumbu karang. Melindungi pantai dari erosi, banjir pantai, dan kerusakan akibat air laut. Menjadi habitat, tempat mencari makan, asuhan, tumbuh besar, dan tempat pemijahan bagi biota laut. 3. Manfaat ekonomis terumbu karang. Sumber protein penting bagi manusia melalui ikan yang hidup di sekitar terumbu karang. Sekitar 60% protein masyarakat Indonesia berasal dari ikan. Menyumbang pendapatan besar dari sektor perikanan, 2,4 juta dolar Amerika Serikat, dan pariwisata, 12 juta dolar Amerika Serikat, di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. 4. Nilai ilmiah dan potensi terumbu karang. Terumbu karang berfungsi sebagai laboratorium alami untuk penelitian ekologi. Memiliki potensi sebagai bahan baku obat-obatan, antivirus, dan anti kanker. Kesimpulan, Indonesia memiliki kekayaan terumbu karang yang luar biasa, yang tidak hanya memperindah lautan tetapi juga memberikan manfaat ekologis, ekonomis, dan ilmiah yang sangat penting. Terumbu karang melindungi lingkungan pesisir, menjadi sumber pangan bagi jutaan orang, mendukung industri pariwisata dan perikanan, serta menyimpan potensi besar dalam bidang kesehatan dan penelitian. Oleh karena itu, menjaga kelestarian terumbu karang menjadi tanggung jawab bersama demi masa depan yang berkelanjutan. Melaporkan hasil analisis puisi. Untuk melakukan analisis puisi, kalian perlu memahami majas. Dalam KBBI Daring disebutkan bahwa puisi ditulis dengan menggunakan bahasa yang dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Majas dalam puisi-puisi karya Abdurrahman Faiz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk majas yang terdapat dalam kumpulan puisi Aku Ini Puisi Cinta karya Abdurrahman Faiz ada 5, yaitu perbandingan, metafora, personifikasi, perumpamaan epos, dan sinekdok. 1. Majas perbandingan. Majas perbandingan disebut juga perumpamaan, disebut juga simile. Majas perbandingan adalah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal yang lain dengan menggunakan kata-kata perbandingan seperti bagai, bagaikan, sebagai, bak, seperti, semisal, seumpama, laksana, sepantun, penaka, dan sejenisnya. Contoh, ayah, sedalam laut, seluas langit. Cinta tak selalu dapat diukur. Begitulah ayah mengurai waktu, meneteskan keringat dan rindunya untukku. 2. Majas metafora. Metafora adalah jenis majas semacam perbandingan yang tidak menggunakan kata-kata perbandingan seperti bagai, bagaikan, sebagai, bak, seperti, semisal, seumpama, laksana, sepantun, penaka, dan sejenisnya. Contoh, ayah bundaku bunda,
Engkau adalah rembulan yang menari dalam dadaku. Ayah, engkau adalah matahari yang menghangatkan hatiku. 3. Majas personifikasi. Personifikasi adalah majas yang mempersamakan benda dengan manusia. Benda-benda mati dibuat dapat melakukan berbagai aktivitas layaknya yang dapat dilakukan manusia. Contoh, kepada guru. Aku selalu bermimpi. Matahari telah melahirkan para guru. Dan guru melahirkan banyak matahari. Hingga matahari tak lagi sendiri. 4. Majas sinekdok. Sinekdok adalah majas yang menyebutkan suatu bagian yang penting suatu benda untuk benda atau hal itu sendiri. Sinekdok ada dua macam, yaitu pars pro toto dan totem pro parte. Pars pro toto adalah majas sinekdok yang bercirikan penyebutan sebagian untuk keseluruhannya. Contoh, sampai detik ini dia belum kelihatan batang hidungnya. Sampai kapanpun kamu tidak aku izinkan menginjakan kaki di rumahku ini. Totem pro parte adalah majas sinekdoke yang bercirikan menyebutkan keseluruhan untuk sebagian. Contoh, dalam lomba balap karung kemarin RT 9 sebagai pemenangnya. Dalam pertandingan sepak bola kemarin desa kami kalah lagi. 5. Perumpamaan epos. Perumpamaan epos atau perbandingan epos, epic simile, adalah perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang. Majas ini dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat pembandingnya lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frasa-frasa yang berturut-turut. Contoh, sajak anti perang. Mengapa perang tak kunjung berhenti? Hujan mortir peluru, gerimis darah dan air mata. Kebiadaban menanti di setiap tapak jalan. Di antara asap tebal dan luka yang meleleh. Bangkai manusia serta puing-puing bangunan. Pada puisi di atas, perang yang tidak kunjung usai diibaratkan dengan hujan mortir peluru serta gerimis darah dan air mata. Perbandingan itu kemudian dilanjutkan dengan kata-kata, kebiadaban menanti di setiap tapak jalan. Langkah-langkah untuk mengetahui makna puisi. 1. Bacalah puisi ini dalam hati beberapa kali. Perahu kertas. Penulis Sapardi Djoko Damono. Waktu masih kanak-kanak, kau membuat perahu kertas dan kau layarkan di tepi kali. Alirnya sangat tenang, dan perahumu bergoyang menuju lautan. Ia akan singgah di bandar-bandar besar, kata seorang lelaki tua. Kau sangat gembira. Pulang dengan berbagai gambar warna-warni di kepala. Sejak itu kau pun menunggu kalau-kalau ada kabar dari perahu yang tak pernah lepas dari rindumu itu. Akhirnya kau dengar juga pesan si tua itu. Nuh, katanya, telah kupergunakan perahumu itu dalam sebuah banjir besar dan kini terdampar di sebuah bukit. 2. Buatlah kelompok 3-5 orang untuk mendiskusikan judulnya. Perkirakan dulu puisi tersebut tentang apa. Judul puisi di atas adalah Perahu Kertas. Kalian bisa membuat tebakan? Misalnya puisi tersebut berkaitan dengan laut karena memuat kata perahu, atau berkisah tentang permainan anak-anak karena perahu kertas biasanya dimainkan anak-anak. 3. Baca setiap barisnya. Apakah ada kalimat yang membuat kalian ragu dengan maknanya? Adakah majas yang digunakan? Jika ada, diskusikan dengan teman atau guru. 4. Apakah ada kata yang tidak kalian pahami? Carilah artinya di dalam kamus. Misalnya, kalian dapat mencari arti kata bandar. 5. Kaitkan puisi dengan pengetahuan kalian. Dalam puisi di atas ada kata Nuh. Menurut kalian, siapa Nuh yang dimaksud? Apakah kalian memiliki pengetahuan tentang Nuh dan perahu? 6. Buatlah parafrasa untuk larik puisi, Perahu Kertas, yang mengandung makna yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Parafrasa berarti menulis ulang larik ke dalam kalimat lain sehingga lebih mudah dipahami. Contoh, teks asli, kau sangat gembira. Pulang dengan berbagai gambar warna-warni di kepala. Parafrasa, kau pulang dengan gembira karena memiliki berbagai harapan. 7.
Apakah ada kata yang menunjukkan puisi tersebut terjadi di mana dan kapan? Kalian juga dapat mencoba mengaitkan peristiwa lain yang terjadi di tempat dan waktu yang sama. Misalnya, puisi Perahu Kertas ini diciptakan pada tahun 1981. Kalian dapat mencari informasi, peristiwa apa yang terjadi tahun itu dalam kehidupan pengarangnya. 8. Selidiki penulisnya. Sapardi adalah penyair Indonesia yang lahir pada tahun 1940 dan wafat tahun 2020. Kalian dapat mencari informasi tentang karya-karyanya yang lain untuk memahami makna Perahu Kertas. 9. Simpulkan hasil pengamatan kalian tentang makna puisi tersebut. Misalnya, kalian dapat menyimpulkan bahwa puisi Perahu Kertas menyimpan pesan tentang harapan atau cita-cita yang sangat didambakan. Lambangnya adalah perahu kertas yang dilayarkan di sungai menuju laut. Kemudian ditunggu-tunggu kabarnya. 10. Dengan memahami bahwa puisi tersebut mengandung makna harapan, kalian dapat membacanya dengan nyaring dengan penghayatan yang lebih baik. Laporan analisis puisi. 1. Judul, Perahu Kertas, penulis, Sapardi Djoko Damono. 2. Makna judul. Menggambarkan harapan, impian, dan perjalanan hidup seseorang yang bermula dari masa kanak-kanak. 3. Majas yang digunakan. Metafora, perahu kertas sebagai lambang impian atau harapan. Personifikasi, perahu kertas bergoyang dan berlayar layaknya makhluk hidup. 4. Kata yang tidak dipahami. Bandar-bandar, artinya, pelabuhan atau kota pelabuhan. 5. Keterkaitan puisi dengan pengetahuan saya. Puisi ini mengingatkan saya bahwa impian masa kecil seringkali menjadi pendorong semangat dalam perjalanan hidup, walau terkadang berubah seiring waktu. 6. Parafrasa. Saat kecil, seseorang membuat perahu kertas dan membiarkannya mengalir di sungai. Ia membayangkan perahunya berlayar jauh. Seorang lelaki tua mengatakan perahu itu akan berkelana ke tempat-tempat besar. Anak itu menunggu kabar tentang perahu dengan penuh harapan. Akhirnya, ia mendengar kabar bahwa perahunya dipakai oleh Nuh saat terjadi banjir besar dan kini terdampar di sebuah bukit. 7. Latar waktu dan tempat terjadinya puisi. Waktu, masa kanak-kanak hingga dewasa. Tempat, di tepi kali atau sungai kecil. Peristiwa yang terjadi saat itu, seorang anak kecil bermain dengan perahu kertas, berhayal tentang perjalanannya ke tempat-tempat jauh, dan menunggu kabar tentang petualangan perahunya. 8. Latar belakang penulisnya. Sapardi Djoko Damono adalah penyair besar Indonesia yang terkenal dengan puisi-puisi bertema kehidupan sehari-hari, kesederhanaan, kerinduan, dan filosofi kehidupan. 9. Kesimpulan makna puisi. Puisi ini menggambarkan perjalanan impian dan harapan seseorang dari kecil hingga dewasa, bahwa dalam hidup, apa yang kita rencanakan atau impikan kadang mengalami perubahan besar. Namun kenangan dan harapan itu tetap menjadi bagian penting dari diri kita. Itulah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi dengan baik dan menerapkannya dalam kegiatan belajar sehari-hari. Jangan lupa terus belajar dan semangat dalam mengeksplorasi ilmu baru. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.